Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah Islam pada mata pelajaran akidah akhlak pada tingkat Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester ganjil. Perhatikan baik-baik ya. Adapun pembahasan dalam materi akidah Islam itu sendiri meliputi yang pertama ada pengertian akidah Islam, yang kedua ada dasar atau dalil akidah Islam, yang ketiga ada tujuan akidah Islam, dan yang terakhir adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Sebelum kita berlanjut ke materi tentang akidah Islam, baiknya kita lihat video tentang kisah Nabi Ibrahim berikut ini, yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini." Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, terdapat sebuah hikmah yang dapat kita petik, yakni bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain, serta mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, kita akan membahas pada materi pertama pada bab akidah Islam, yaitu berupa pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah di Islam diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Mempercayai di sini yaitu mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Tauqifi artinya suatu ajaran yang hanya bisa ditetapkan karena adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya.
Nah, berikut adalah dalil tentang akidah Islam yang termuat di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang bergantung padanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan dari akidah Islam itu sendiri, yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan salah, sehingga hidupnya diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, yang keempat yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan atau jauh dari petunjuk yang benar. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebab ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang pertama yaitu iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Yang kedua yaitu Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah yaitu Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan ada 2 macam, yakni ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Adapun pengertian ihsan kepada Allah terungkap dalam sebuah hadis, yaitu apakah ihsan? Ihsan adalah bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya di depanmu. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dari Abu Hurairah. Dari ketiga hal tersebut atau pokok-pokok tersebut, iman, Islam, dan ihsan, sering juga diibaratkan dengan hubungan di antara ketiganya itu memiliki hubungan seperti segitiga sama sisi, yang satu sisi dan sisi yang lainnya berkaitan erat, sehingga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi manusia yang bertakwa harus selalu meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Demikian pembahasan materi akidah Islam kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beli ikan bersama kekasih, ikan dimasak bersama tomat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.